Oke, selamat datang di BBQ, belajar bareng kita mata kuliah matematika. Jadi untuk UAS kali ini bisa dibilang ada dua bab yang perlu untuk dipelajari, yaitu diferensial alias turunan dan juga aplikasinya. Tapi sebelum masuk ke diferensial, ada baiknya memahami bab-bab sebelumnya dulu yang udah dipelajari di UTS kemarin, yaitu bilangan, fungsi grafik, dan limit. Karena ini untuk memahami diferensial kita perlu memahami limit, dan untuk memahami limit kita perlu memahami bilangan dan fungsi. Tentu saja. Jadi ada baiknya direview sedikit aja materi yang kemarin, baru lanjut mempelajari diferensial ini. Nah selain itu juga walaupun di geografi kita cuman belajar tentang cuman sampai bab 3 kalau di sini cuman pengenalan, limit, derivatif, dan aplikasi derivatif. Tapi ada baiknya kita juga punya gambaran sedikit tentang integral. Soalnya integral dan diferensial ini sangat-sangat berhubungan dan sangat-sangat terkait satu sama lain. Dan akan sangat memudahkan kita kalau kita punya gambaran mengenai integral ini. Dan bakal sangat membantu terutama dalam visualisasi nantinya untuk bisa memahami diferensial ini. Oke, lanjut. Nah, jadi sebenarnya turunan itu apa sih? Kalau dari definisi yang sudah disetujui sendiri, turunan atau diferensial itu adalah sebuah constant approximation for rate of change atau perkiraan perubahan nilai secara konstan. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, aku bikin definisi goblok-goblokan sendiri. Jadi cuman sok tahu sok tahuan. Jadi kalau menurut aku sendiri, diferensial itu atau turunan itu sesuatu yang menurunkan dimensi. Jadi misalnya ada sesuatu 3 dimensi, jika dia diturunkan ya bakal jadi 2 dimensi. Kalau diturunkan lagi ya bakal jadi 1 dimensi. Gitu. Itu cuman definisi-definisi sok tahu aja sih. Nggak bisa dipakai tapi bisa sedikit membantu untuk memahaminya sedikit lah. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya bagaimana diferensial dan integral bekerja. Jadi seperti yang aku bilang tadi, turunan atau diferensial itu sesuatu yang menurunkan dimensi objeknya. Sedangkan integral sendiri itu kebalikannya. Jadi integral itu menaikkan dimensinya. Ini misalnya aja nih, ada lingkaran. Kelilingnya kan 2πr tuh. Keliling kan 1 dimensi ya. Keliling 1 dimensi. Ketika kita tambahkan sebuah titik di tengah-tengahnya, misalnya ini, terus kita bikin garis yang menghubungkan ke semua titik di lingkaran itu, di kelilingnya, kita gabungkan, hubungkan, sampai garisnya jumlahnya tak hingga. Sampai ini ada banyak banget, pokoknya sampai tak hingga lah garisnya. Itu kan bakal membentuk lingkaran ya. Nah, lingkaran ini bakal punya luas sebesar πr kuadrat. πr kuadrat ini adalah hasil integral dari 2πr. Jadi yang awalnya 1 dimensi cuman keliling doang, ini cuman garis doang, dia jadi lingkaran yang 2 dimensi. Nah, sama juga kalau kita integralkan lagi, dia bakal jadi sebuah kerucut. Kerucut yang tingginya R. Jadi misalnya ada di tengah-tengah sini, di atasnya, di atas lingkaran ini, di yang jaraknya R dari lingkaran itu, dikasih titik, dan dari titik itu dihubungkan garis ke lingkarannya, hubungkan garis, pokoknya sampai tak hingga garisnya, nanti dia bakal membentuk kerucut dan dia bakal jadi 3 dimensi yang volumenya sepertiga πr pangkat 3. Itu kan merupakan integral dari πr kuadrat ini. Nah, sedangkan diferensial itu kebalikannya.
Jadi tinggal dibalik aja. Dari ini sepertiga PR pangkat 3 didiferensialkan bakal menjadi PR kuadrat. PR kuadrat didiferensialkan lagi menjadi 2PR. Nah, sedangkan bola itu kan luas permukaannya 4 kali lipat dari luas lingkaran ya. Jika di sini ada lingkaran, lingkaran kan luasnya PR kuadrat. Nah, kalau misalnya bola, dia luas permukaannya 4 PR kuadrat. Jadi 4 kali lipatnya dari luas lingkaran yang ada di tengah-tengahnya ini. Kalau dia 2 dimensi, cuman permukaan doang 2 dimensi, mau dijadikan 3 dimensi, jadi bola kayak gini, ada volumenya. Ngitung volumenya itu tinggal diintegralkan aja. Jadi 4 PR pangkat 2 diintegralkan jadi 4/3 PR pangkat 3. Nah, kalau diferensial kan kebalikannya. Berarti kalau ada volume bola didiferensialkan itu bakal menghasilkan luas permukaan dari si bola tersebut. Nah, ini juga ada visualisasi lagi. Jadi ini misalnya ada garis panjangnya R. Kalau misalnya aku bikin suatu titik yang jaraknya R dari titik itu, ini misalnya jarak dari sini ke sini itu R misalnya. Ini kalau ditarik garis, terus ditarik garis lagi, pokoknya garisnya tak hingga sampai dia membentuk segitiga, dia bakal jadi 2 dimensi. Dan bakal punya luasan. Nah, luasnya ini setengah R kuadrat. Itu. Luasnya itu tinggal diintegralin aja dari R ini. R diintegralkan setengah R kuadrat. Nah, terus kalau mau dijadikan 3 dimensi, tinggal ditambahin aja lagi satu titik yang jaraknya R juga dari si alas ini. Ini kan bakal jadi alas dia anggapannya. Ditambahin satu titik lagi misalnya di sini. Terus dihubungkan lagi garis sampai tak hingga pokoknya. Garis tak hingga nanti dia bakal menjadi benda 3 dimensi yang punya volume itu integralnya ini. Integralnya ini itu ya 1/6 R pangkat 3. Misalnya ini panjangnya R gitu. Ya mungkin itu cuman buat lebih gampang memahami apa itu diferensial aja sama integral. Lanjut. Nah, kalau kamu memperhatikan juga, ini misalnya garis ini mempunyai panjang sepanjang keliling lingkaran, sepanjang 2 PR, maka segitiga ini bakal punya luas yang sama dengan luas lingkaran ini. Jadi luas lingkaran itu adalah sebenarnya luas segitiga yang alasnya sepanjang keliling lingkaran. Udah gitu aja sebenarnya. Oke. Mungkin coba bisa dilihat video ini. Ya mungkin lanjutannya bisa ditonton sendiri nanti. Mungkin nanti tak taruh linknya di description aja. Nah, jadi tadi kan kita ngomongin definisi tapi bukan definisi yang sebenarnya, tapi cuman definisi sok tauku aja. Jadi sebenarnya definisinya bukan seperti itu. Definisi dari derivatif sendiri itu adalah ini. Perbedaan dari ini dikurangi ini dibagi ini. Nah, biasanya juga kan dinotasikan sebagai dy per dx.
Nah, ini contoh visualisasinya dalam grafik. Di sini ada grafik yang warna merah ini. Itu grafik fungsi yang warna merah. Terus ada x0 sama delta x. Di sini x0, di sini delta x. Delta x itu perbedaan x, perbedaan dua titik di sumbu x. Dan di sini ada x0 plus delta x. Sedangkan di sini ada y. Sumbu y itu kan y fungsinya sama dengan y sama dengan fungsi x kan? Y sama dengan fungsi x. Yang berarti kalau yang di sini bisa dibilang y0 juga. Y0 itu kan fungsi dari x0. Nah, y-nya itu, delta y-nya itu kan perbedaan dari sini ke sini. Sedangkan posisi ini adalah fungsi dari x0 tambah delta x. Fungsi dari ini. Jadi ketika ini difungsikan, bakal ketemu y segini. Ketika kita punya x segini, y-nya bakal segini, sehingga ketemu sebuah titik di sini. Kalau kita punya x segini, maka y-nya bakal segini, sehingga ketemu titik di sini. Nah, itu kalau ditaruh sini maka bakal ketemu di sini, taruh sini x segini bakal ketemu y segini. Jadi makanya ada garis ini. Itu maksud dari grafik fungsi. Nah, kan kita tahu nih, kalau misalnya delta ini dikurangi ini itu delta x, sedangkan ini dikurangi ini itu delta y. Terus gimana sih cara kita menuliskan delta y dalam fungsi x? Ya berarti kan delta y ini kurang ini, ya kan? Bisa dibilang delta y adalah f x0 tambah delta x dikurang f x0. Ini adalah delta y. Nah, sedangkan delta x ya bisa dibilang delta x saja. Nah, kalau misalnya di diferensial kita pakainya d. Apa bedanya delta sama d? Nah, jadi misalnya dx itu adalah perbedaan x, tapi dia harus mendekati 0. Jadi misalnya di sini kecil banget, kita bikin segitiga lagi. Ini anggap aja segitiga ini ininya di sumbu x, anggap aja ini mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, berarti dia dx. Nah, perbedaannya ini yang di y, perbedaan di y-nya ini itu dy. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dx yang mendekati 0, delta x, limit delta x yang mendekati 0, itu bisa kita bilang h. Nah, makanya dari situlah rumus tadi, rumus yang ini. Jadi sebenarnya ini tuh dy dan ini dx. Ya simpelnya diferensial itu seperti itu. Kan biasanya kita nulis diferensial itu dy per dx kan. Ya udah kayak gini. dy-nya itu ini, dx-nya itu ini. Ini x0, anggap aja ini delta x. Ini delta x. Ini x0. Sama aja kan kayak yang ada tadi. Kayak sini. Ya, kira-kira diferensial seperti itu. Nah, terus kalau kita ngitung diferensial pakai limit-limit tadi kan agak ribet tuh.
Jadi sebenarnya ada shortcutnya, ada cara yang lebih cepat untuk menemukan nilai suatu diferensial. Itu bisa dilihat kayak di sini. Uh, jadi bentuknya biasanya ada pangkat. Nah, kalau misalnya kita turunkan ini terhadap R, misal ini sepertiga pi R pangkat 3, kita turunkan terhadap R, dr, anggap aja ini y, R itu X, anggap aja R itu X, terus Y-nya itu, Y-nya ini 1/3 pi X pangkat 3, anggap aja kayak gitu. Jadi kan dy per dx juga sebenarnya. Nah, dia cara cepat menghitungnya ya aku yakin kalian juga udah bisa sih. Nyatanya kalian bisa masuk UGM pasti di SMA udah ngerti cara cepat ini, cara menentukan turunan ya. Jadi caranya itu pangkatnya ini, misalnya di sini pangkat 3, pangkatnya itu ditaruh ke depan, jadi dikalikan. Jadi 3 kali 1/3 itu kan habis, jadi PR doang. Terus pangkat ini dikurangin 1, jadilah PR kuadrat. Nah, ini juga kalau diturunin lagi kan tinggal 2-nya dibawa ke sini, terus dikurangin 1, jadinya 2 PR. Ya udah, jadi ini. Ya aku yakin ini kalian udah paham lah, jadi nggak usah terlalu banyak dibahas juga kalau untuk cara yang ini. Nah, kalau kalian ingat juga waktu BBQ UTS kemarin, itu aku sempat ngomongin tentang hukum kanselasi. Nah, di salah satu subbab ini ngomongin tentang aturan rantai. Aturan rantai ini dibuat berdasarkan hukum kanselasi ini. Nah, coba kita lihat aturan rantai. Nah, terus ada juga yang namanya turunan rantai. Turunan rantai ini digunakan apabila ada suatu fungsi yang nggak bisa langsung diturunkan. Jadi fungsinya harus dipecah dulu gitu. Dipecah dulu misalnya kayak gini, Y sama dengan fungsi U, dan U sama dengan fungsi X. Nah, nanti dia kan bentuknya bakal jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ada fungsi X di dalam fungsi X gitu. Nah, kalau kayak gitu kita perlu dia bakal jadi kayak gini turunannya. Nah, turunan ini soalnya ini adalah nih dy per du itu turunan dari ini, turunan dari gx, terus turunan dari fungsi x nya itu du per dx. Nanti harus dikalikan dan barulah bisa ditemukan dy per dx nya. Ini agak susah kalau nggak langsung contoh soal, jadi coba kita lihat aja contoh soalnya. Nih, ada hx itu segini. Kalau bapaknya sih memisalkannya fx sama dengan x ya, tapi sebenarnya aku kurang suka permisalan kayak gini. Biasanya aku kalau ngerjain langsung ini anggap aja y, anggap aja hx itu y, terus ya yang kita pakai cuma y sama x, jadi dy per dx sama dengan ini dy per dx sama dengan y nya dy, tulis aja dy, y nya kan ini x kuadrat min 3x plus 7 pangkat 19. Ya maklum tulisannya jelek, cuman pakai mouse. Per, nah di sini kita
harus kreatif sebenarnya. Per D yang di dalamnya X kuadrat min 3X plus 7. Tapi nggak usah dipangkat. Nah, terus dikalikan. Nah, kalau ini kan DY per D ini. Kan beda tuh sama ini. Beda sama ini. Nah, biar sama, kita kalikan dengan yang ini. Ini kita pindah ke sini. D X kuadrat min 3X plus 7 per dx. Nah, kalau udah kayak gini kan udah sama nih. dy per dx. Ini juga dy, ini dy, ini dx. Ya, ini sesuai dengan hukum kanselasi, berarti ini sama. Nah, kalau udah kayak gini baru diturunin. Ini kan d ini berarti sama aja. Ini x kuadrat min 3x plus 17. 19-nya lari ke sini. Ini 19. Pangkatnya dikurangin 1, jadi 18. Terus dikalikan, ini tinggal diturunin biasa aja. X kuadrat ya 2x min 3. Udah selesai. Sama hasilnya. Nah, tapi mungkin kalau cara cepatnya memang dipakai permisalan U sama dengan apa gitu. U sama dengan apa gitu. Kayak di sini. Tapi itu kadang-kadang bikin misleading dan kadang-kadang bikin kita jadi salah juga, jadi kurang teliti. Jadi aku lebih suka biasanya nulisnya kayak gini. Udah sih. Itu contoh aja, nanti mungkin bakal ada. Terus selanjutnya ada yang namanya turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu singkatnya ya fungsi yang bisa diturunkan berkali-kali. Jadi jadinya turunan tingkat tinggi. Misalnya bisa diturunkan 2 kali, 3 kali, atau ke n kali, nggak tahu seberapa lah pokoknya. Nah, oh iya, terus yang punya turunan tingkat tinggi itu adalah ini polinomial trigonometri eksponensial. Jadi kalau dia fungsinya cuma fungsi linear, kayak misalnya y sama dengan x atau y sama dengan 5x gitu, dia cuma bisa diturunkan sekali. Ini diturunkan kan jadi y dy per dx sama dengan 5 kan. Nah, itu nggak bisa diturunkan lagi, jadi dia nggak termasuk dalam turunan tingkat tinggi. Yang termasuk turunan tingkat tinggi itu polinomial, trigonometri, sama eksponensial. Nah, kalau polinomial ini biasanya kan juga bisa dibilang terbatas ya. Misal dia polinomial ada x pangkat 5, kan dia cuma bisa diturunin 5 kali. Kalau dia x pangkat 8 ya cuma bisa diturunin 8 kali. Nah, kalau trigonometri itu bisa diturunkan sampai berkali-kali. Ini contohnya sin 2x. Ini nggak terbatas ini. Diturunkan sekali hasilnya ini. Turunkan 2 kali hasilnya ini. Turunkan ketiga kali hasilnya ini. Turunkan 4 kali hasilnya ini. Nanti masih bisa diturunkan lagi ini. Sampai tak hingga ini bisa. Jadi contoh ekstrimnya dari turunan tingkat tinggi adalah di trigonometri. Dia bisa diturunkan sampai tak hingga biasanya. Kalau di trigonometri. Oke. Ya segitu aja kalau turunan tingkat tinggi. Nanti mungkin contoh soal aja. Lanjut. Terus ada yang namanya turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit ini yang fungsinya dia nggak eksplisit. Yang eksplisit itu kan yang kayak gini. Y sama dengan fx. Kayak kebanyakan sih biasanya di soal-soal fungsinya eksplisit ya. Fungsinya misalnya y sama dengan 5x atau y sama dengan cos x atau y sama dengan 5x kuadrat
plus 1. Nah itu kan eksplisit ya, langsung ya, Y sama dengan ini, Y sama dengan ini. Nah kalau yang implisit, dia nggak kayak gitu. Dia misalnya kayak gini, Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah itu pengertian dari fungsi implisit. Contoh fungsi implisit. Contohnya kayak gini, Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 25. Yang ditanya itu dy per dx-nya. Nah, gimana cara nyarinya? Jadi, turunan dari yang kiri itu pasti sama dengan turunan dari yang kanan. Ya enggak? Turunan ini pasti sama dengan turunannya ini. Nah, turunannya ini d25 per dx itu kan 0 karena dia konstanta, nggak ada unsur x-nya di dalam sana. Jadi tinggal dy kuadrat per dx tambah dx kuadrat per dx. Nah, menurut aturan rantai kan seperti ini. D per dx y kuadrat itu sama dengan 2y dikali dy dikali dx. 2y itu didapat dari turunan y. Y kuadrat kan dy kuadrat per dy sama dengan 2y. Ya enggak? Berarti kalau misalnya dy kuadrat per dx itu kan sama dengan dy kuadrat per dy dikali dy per dx. Nah ini dy kuadrat per dy itu kan sama dengan 2y. Maka didapatkan dy kuadrat per dx itu 2y dikali dy per dx. Ketemulah ini. Nah, karena itu berarti ini bisa disubstitusi diganti dengan 2y dy per dx. Terus yang ini tinggal diturunin biasa aja. X kuadrat per dx ya 2x sama dengan 0. Nah berarti dy per dx nya tinggal dilanjutin aja dy per dx nya. Ini dipindah, ini 2 nya dipindah ke sini jadi min 2. Terus 2y nya pindah ke bawah, 2x per 2y jadinya min x per y. Udah kayak gitu aja. Terus ada aplikasi diferensial atau aplikasi turunan. Aplikasi turunan itu salah satunya untuk menentukan maksimum dan minimum. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri di PPT lah. Definisinya sendiri, nilai maksimum f itu fc adalah c itu konstanta, adalah nilai maksimum apabila nilai fc ini lebih besar daripada nilai fx untuk setiap x pada domain. Jadi maksudnya misal ini ada grafiknya kayak gini, terus di sini anggaplah c, di sini kan fc, di sini fc. Nah misalnya fc ini di titik ini dia lebih besar daripada fungsi x manapun, jadi nggak ada yang di atasnya dia lagi gitu. Nah sedangkan dia jadi nilai minimum apabila grafiknya seperti ini dan dia nilainya seperti ini, ya kayak tadi lah, nggak ada yang lebih kecil dari dia. Terus nilai ekstrim itu dua-duanya, entah itu nilai maksimum atau minimum, itu termasuk dalam nilai ekstrim. Nah jadi kalau maksimum dan minimum secara singkatnya mungkin bisa digambarkan oleh grafik ini. Di grafik ini misalnya yang di sini dia punya nilai minimum itu 0 di sini, tapi nggak punya nilai maksimum. Soalnya di sini yang saat y sama dengan 2
yang seharusnya dia maksimum, itu dia nggak continue. Ya sedikit review lagi ke sebelum UTS kemarin, dia continue kalau limit mendekati dari kanan dan limit mendekati dari kiri itu sama, dan nilai dari limit tersebut itu sama dengan nilai fungsinya. Nah di sini dia nilai fungsinya nggak sama dengan limit di kiri. Limit mendekati dari kirinya itu 2, padahal nilai fungsinya itu 0. Berarti dia nggak continue, sehingga dia nggak punya nilai maksimum. Karena yang seharusnya jadi nilai maksimumnya dia malah nggak continue. Terus di sini, kalau misalnya ada grafik kayak gini, ya maksimumnya ya di 2, minimumnya di 0,5 ini. Soalnya ya paling tinggi di sini, paling rendah di sini. Terus kalau untuk ini, dia nilai maksimumnya ada di titik-titik stasioner. Nilai maksimumnya di sini, nilai minimumnya di sini. Terus ada satu lagi titik stasioner di sini. Nilai kritisnya adalah minimum dan maksimum. Nilai kritis di sini sama di sini. Tapi titik stasionernya ada 3. 1, 2, 3. Titik stasioner itu yang ketika dia berubah arah. Ini kan awalnya naik, terus malah jadi turun. Udah turun, naik lagi. Titik-titik di mana dia berubah arah dari naik ke turun atau turun ke naik, itu disebut titik stasioner. Nah, yang paling umum terjadi pada fungsi-fungsi yang tidak dibatasi, biasanya nilai maksimum dan nilai minimum itu terletak pada titik-titik stasioner, kayak yang di sini. Nah, kalau yang lain-lain ini kan dia terjadi karena dibatasi, cuman sampai sini, makanya maksimumnya di sini gitu. Minimumnya di sini gitu. Ini juga karena dibatasi begini, jadinya maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Padahal sebenarnya kalau dilanjutin mungkin ada nilai yang lebih kecil dari ini dan ada nilai yang lebih gede dari ini. Biasanya kalau fungsi yang tidak dibatasi yang ada nilai maksimum dan minimumnya, itu nilai maksimum dan nilai minimumnya itu terletak di titik-titik stasioner. Dan cara kita mendeteksi titik stasioner ini adalah ketika turunannya itu lurus. Ketika turunannya 0, gradiennya 0, ya kan? Gradiennya kan di sini 0. Kalau di sini misalnya kan dia gradiennya miring gini. Tapi kalau di titik stasioner dia gradiennya 0. Cara mendeteksi sesuatu yang gradiennya 0, gradien itu kan turunan dari Y. Nah, jika turunan dari Y-nya itu 0, jika dy per dx sama dengan 0, berarti dia adalah titik stasioner yang kemungkinan bakal menjadi nilai minimum atau nilai maksimum. Ya, kayak gitu cara mendeteksinya. Oke. Terus dalam aplikasi integral ini ada aplikasi diferensial ini ada yang namanya sifat kecekungan. Yaitu kecenderungan dia ke bawah apa ke atas. Contohnya bisa digambarkan oleh grafik ini. Di grafik ini kan dia cekungnya ke atas, jadi dia punya nilai minimum, turun, terus naik lagi. Terus kalau yang ini cekungnya ke bawah, naik terus turun, ada nilai maksimumnya di sini. Nah kalau kayak gini dia kebagi, awalnya dia cekung ke atas, terus dia malah cekung ke bawah. Ini kan sebetulnya kalau dilanjutin kayak gini ya. Terus kalau ini juga punya itu sendiri sebenarnya. Jadi bisa dibilang dia terpotong di sini. Waktu di sini dia cekungnya ke atas, udah masuk di sini, entah x sama dengan berapa di sini, dia kecenderungannya berubah.
Nah, cara mendeteksi perubahan kecenderungan cekungan ini dengan cara menurunkannya 2 kali. Nah, jika hasil turunannya itu positif, jika dia diturunkan 2 kali dan hasilnya positif, maka bisa disimpulkan bahwa dia cekung ke atas. Sedangkan kalau diturunkan 2 kali dan hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka bisa dipastikan dia cekung ke bawah. Kalau turunan 2 kalinya ini sama dengan 0, bisa dipastikan itu adalah titik di mana cekungannya berubah. Kayak ini. Kalau ini diturunkan 2 kali, terus dimasukkan titik ini, X sama dengan 2, misalnya di sini anggap aja X sama dengan 2, itu berarti merupakan apa ya? Berarti di X sama dengan 2, turunan keduanya itu 0. Bisa dipastikan seperti itu. Karena mulai disitulah dia mulai berubah. Aku rasa udah sampai situ aja materinya. Kalau masih ada yang dibingungkan, boleh dibaca lagi PPT-nya atau langsung ditanyakan aja ke grup BBK di rumah aja. Untuk pembahasan soal bakal ada di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Extra ini supaya nggak ketinggalan. Oke.